Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik. Saya, Stephen Anujaya, siap memimpin ibadah kita pagi ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi ini. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kami, dan pagi ini Tuhan sudah bangun kami dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan memulai ibadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, dan selesai. Inilah doa kami, Tuhan kami menandaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi.
bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan sekitar firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini bertemu lagi dengan saya, Kak Nini. Puji nama Tuhan, pagi ini kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari tundukkan kepala, tangan dilipat, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini sungguh-sungguh memberkati hati kami, memberkati hati adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempergunakan pagi ini waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Haleluya, amin.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Di dalam hitungan yang ketiga, Kak Nini kita akan membaca bersama-sama. 2, 3 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Oh iya, Kak Nini ingat, ini hari Minggu tanggal 14. Ya, hari ini hari Valentine atau sering kita memakai bahasa tiap-tiap hari bahasa kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, biasanya di hari Valentine kalau kita melihat, menonton film, lihat di YouTube, lihat di televisi, di hari Valentine, hari kasih sayang, sering sekali kita melihat teman kita memberikan coklat, memberikan bunga, atau kita saling makan bersama, traktir dan sebagainya. Karena yang sering terjadi di hari-hari Valentine, hari kasih sayang, sering kita melakukan hal-hal kasih dengan berbagi yang seperti Kak Nini katakan tadi, yaitu bunga, coklat dan sebagainya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hari ini juga kita belajar tentang kasih Allah. Sekali lagi, kasih Allah yang terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo dilihat. Apa yang ada di tangannya kali ini? Ada bentuk hati yang besar sekali, warna pink. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat kembali, karena kasih Allah, ya, kita ada sampai hari ini. Lewat apa? Ia membuktikan kasihnya lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena kasih Allah, ia mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi saya dan juga adik-adik. Nah, Tuhan itu tidak pernah melihat kita dari latar belakang kita sebagai manusia berdosa. Kalau dihitung ya, banyaknya dosa kita, banyak sekali. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kasih Tuhan, Dia tidak pernah, karena kasihnya di atas kayu salib, Ia tidak melihat status kita, Dia tidak melihat latar belakang kita sebagai manusia berdosa. Tapi karena kasihnya yang begitu besar. Nah, kasih ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah kita. Ya, karena kasihnya yang besar, Ia mati di atas kayu salib. Seharusnya yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi harusnya Kak Nini dan adik-adik, karena yang melakukan dosa itu bukan Tuhan Yesus, tapi kitanya, manusia yang berdosa, kita yang melakukan dosa, harusnya kita yang harus disalibkan di atas kayu salib. Tapi karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, tidak bisa dihitung dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tidak sebanding dengan kasih orang tua kita di rumah. Kayak kasih papa, mama, kakak, adik di rumah, tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tapi terkadang kita manusia adik-adik masih mikir, kalau kita mengasihi, contohnya si Stephen ya, wah mikir dulu. Kita pikir,
dia pernah salah apa ya sama saya? Dia pernah menyakiti saya, dia pernah melukai hati saya. Saya nggak mau mengasihi dia. Ya, harusnya kita belajar kepada Tuhan Yesus pada pagi ini. Dia tidak melihat kesalahan kita. Walaupun kita sering mengecewakan Tuhan, melukakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan tiap hari, tapi Tuhan tidak pernah melihat kita dari latar belakang kita manusia berdosa. Ia selalu mengasihi kita, ia selalu mengampuni kita. Nah, hari ini kita belajar tentang kasih Allah, karena Allah itu adalah kasih. Sekali lagi, Allah itu adalah kasih. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kasih itu sabar. Nah, kita belajar kepada ciri-ciri kasih. Karena Allah itu adalah kasih, maka kita juga belajar dari ciri-ciri kasih itu. Yang pertama, kalau kita melihat tadi, adik-adik, kasih itu sabar. Ini kata apa? Kata sabar ya. Ayo kita buat, kalau kita punya form di rumah, boleh kok adik-adik buat bentuk hati yang besar dan tempelkan. Ambil kertas lipat, tuliskan kata sabar, dan ayo kita tempelkan di bentuk hati yang besar. Apa ini? Kalau kasih Allah ada dalam hati kita, maka kita bisa sabar kepada siapapun, baik itu kepada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Nah, kalau kasih Allah itu ada dalam hati kita, yang kedua adalah kita murah hati. Murah hati, kita tempelkan lagi ya. Ayo sama-sama dilihat hati yang kecil. Kalau ada kasih Allah dalam hati kita, kita murah hati kepada siapapun. Kita tidak pelik, kita bisa mengasihi siapapun tanpa melihat latar belakang. Kalau kasih Allah ada dalam hati kita, adik-adik, yang ketiga, tidak cemburu. Oke, kita tempelkan lagi. Ayo, kita lihat sama-sama. Kita kalau kasih Allah ada dalam hati kita, kita tidak cemburu kepada adik kakak kita. Kalau orang tua kita mengasihi adik kita, adik bungsu kita, sebagai kakak kita nggak perlu harus cemburu. Nah, kalau kasih Allah ada dalam hati kita, kita tidak memegahkan diri. Ayo kita tempelkan lagi. Tidak memegahkan diri ya, tidak merasa kuat, hebat. Kalau kasih Allah itu ada dalam hati kita, selanjutnya kita tidak sombong adik-adik. Ayo kita tempelkan lagi. Kita tidak perlu sombong. Artinya kalau kita punya sesuatu, papa mama kita kaya, punya harta, punya uang, punya segala sesuatu, kita nggak perlu bangga, kita perlu sombong, karena kita ingat bahwa itu adalah titipan siapa? Titipan Tuhan. Oke, kalau kasih Allah ada dalam hati kita, selanjutnya ayo ambil lagi. Kita harus sopan, perkataan kita sopan kepada siapapun, orang tua, yang tertua, kepada siapapun yang kita temu, kita harus sopan kata-kata kita. Kalau kasih Allah itu ada dalam hati kita, kita tidak mencari keuntungan sendiri. Adik-adik tempelkan lagi, mencari keuntungan sendiri. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya kita mencuri hanya untuk kepentingan kita, untuk keuntungan diri kita. Kalau kasih Allah ada dalam hati kita, kita tidak pemarah. Wah, kita tidak mudah marah, adik-adik. Seperti pujian tadi pagi ini ya. Ya, kita tidak menjadi orang yang pemarah. Kalau kasih Allah itu ada dalam hati kita, kita juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Contohnya orang pernah mengecewakan kita, orang melukai hati kita. Kita mampu kita tidak menyimpan sakit hati itu, karena kasih Allah lebih besar yang ada di dalam hati kita. Kalau kasih Allah itu ada dalam hati kita, ya, kita mampu adik-adik, ini kata apa ini? Adil. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, kalau kasih Allah ada dalam hati kita, adik-adik, kita tidak juga bersuka cita karena ketidakbenaran. Ayo ambil lagi love kecilnya, tempelkan lagi. Kalau kasih Allah ada dalam hati kita, maka kita mampu menutupi segala sesuatu. Ayo tempelkan lagi. Kalau kasih Allah ada dalam hati kita, maka apa adik-adik? Kita percaya segala sesuatu. Ayo diambil lagi love ya.
ditempel lagi. Dan yang terakhir, kalau kasih Allah ada dalam hati saya, hati adik-adik, maka kita mengharapkan segala sesuatu. Wow, luar biasa. Kasihnya tambah banyak ya. Inilah ciri-ciri kasih. Ya, karena Allah itu adalah kasih, maka kasih itu mempunyai ciri-ciri yang begitu banyak yang kita harus kita lakukan. Ayo kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa kasih, ciri-ciri kasih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, luar biasa adik-adik. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya di tanggal 14 Februari, bukan hanya di tanggal 25 Desember kita baru melakukan kasih. Kita mengasihi, kita mengampuni. Tapi kita sebagai orang yang sudah ditebus di atas kayu salib, ya, Tuhan Yesus sudah duluan mengasihi kita, maka kita juga harus mampu melakukan kasih itu kepada siapapun juga. Biarkanlah kasih itu menjadi gaya hidup kita tiap-tiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati semua kita yang hadir, dan biarlah kasih Allah selalu ada dalam hati kita. Mari kita berdoa, tundukkan kepala dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam hati kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa melakukan kasih itu bagi siapapun. Dan biarlah kasih itu menjadi gaya hidup kami di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak kami berada, biarlah kami terus melakukan kasih itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.